Tidak memikirkan juga sih sebenarnya untuk jadi imam. Malah saya mau jadi pemain musik dan pemain sepak bola. Halo sahabat Komsos, senang sekali saya Anselmus Bobotari boleh hadir lagi di podcast Komsos Keuskupan WIT Bulah. Sudah berapa lama ya kita tidak ketemu ya. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat, terus semangat dan semakin berprestasi ya. Seperti harapan kita di akhir podcast yang terakhir ketika kita ketemu. Dan senang sekali hari ini di hari Selasa tanggal 19 September 2023 kita ketemu lagi dengan cerita yang baru, dengan topik yang baru dan pasti narasumber yang makin keren, oke dan oce ya. Baik, seperti biasa di kantor Komsos Keuskupan WIT Bulah selalu ada direkturnya, ada Romo Tibur di belakang layar. Beliau memang harus standby di sana untuk memastikan segala sesuatu aman. Dan juga rekan-rekan, selamat sore, terima kasih semuanya yang sudah mendukung. Dan sore hari ini kita punya topik menarik dan juga ini narasumber kalau mau dibilang, ini idolanya orang muda Katolik Keuskupan WIT Bulah. Kalau sudah omong idolanya OMK, pasti sudah tidak asing lagi. Ini adalah yang empunya penguasa tertinggi di Komisi Kepemudaan Keuskupan WIT Bulah. Selamat sore Pater. Selamat sore Ansel. Apa kabar Pater? Kabar baik Ansel. Iya, memang tidak salah ya teman-teman OMK ya kalau beliau dijadikan idola. Lihat saja hari ini tampilannya semakin hari, kalau kita yang lain semakin berkembang dan semakin tua, kalau beliau semakin awet muda. Apalagi dengan potongan rambut yang baru. Iya baru, benar sekali baru. Baik, teman-teman, hari ini kita kedatangan Pater Willy di studio Komsos Keuskupan WIT Bulah. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau karena beliau sedang berbahagia, lagi bahagia-bahagianya sekarang, sedang berbunga-bunga. Karena tanggal 13 Agustus tepatnya ya. Pater Willy merayakan 25 tahun imamat. Selamat ulang tahun imamat, Pater. Terima kasih, Ansel. Luar biasa, 25 tahun. Berarti itu saya baru umur 6 tahun waktu itu kalau Pater sudah tabisan imamat. 98. Baru 6 tahun, 98. Iya, 98. Ya. Saya lahir 92. Saya baru kelas 1 SD waktu itu. Wah, sudah lama sekali, Pater. Sudah lama. Oke, Pater, kalau boleh tahu, nah kita sangat mau tahu kira-kira apa sih motivasi awalnya Pater mau jadi imam? Motivasi awal saya itu sebenarnya terpicu dengan isu pada awal itu ketika saya di Paladita. Saya lahir besar di Hombakaripit, lalu SD, SMP di sana, masuk Paladita. Dan dalam beberapa tahun kemudian itu kami dengar berita bahwa para misionaris asing itu tidak boleh tinggal di Indonesia lagi. Ada hukum yang disampaikan kepada kami tentang keputusan dari negara kita. Sesudah itu ya tidak memikirkan juga sih sebenarnya untuk jadi imam. Malah saya mau jadi pemain musik dan pemain sepak bola. Karena setidak-tidaknya yang saya tahu, ya saya main bola dan saya pikir banyak juga tahu kalau saya suka bola. Tapi kemudian pada bulan Desember tahun 87 saya merasa bahwa baik karena ada teman-teman lain juga yang sangat bersemangat untuk calon imam. Dan saya kemudian memutuskan untuk ikut tes Sanata Dharma. Kenapa tidak begitu kan? Apakah lulus atau tidak? Karena memang banyak yang tidak lulus juga ke tes itu. Nah, alasan utama untuk saya masuk itu adalah ketika juga memikirkan tentang itu. Saya ingat Pater Franz Pfister mengatakan begini. Kalau tidak ada anak dari Sumba, karena waktu itu Redemptoris hanya kerja di Sumba. Kalau tidak ada anak dari Sumba yang menjadi Redemptoris, lalu Redemptoris selesai begitu. Kami perlu anak-anak muda yang mau. Ya sebatas itu ya, wacana itu saja yang dilemparkan ke kami.
Tetapi rupanya itu juga berproses secara perlahan-lahan pada saya dan teman-teman pada waktu itu. Oke, sebentar Pater. Kalau boleh tahu, itu tepatnya di umur berapa Pater mulai berpikir atau merasa terpanggil untuk jadi imam? Itu kelas berapa waktu itu? 87, berarti saya umur 18 tahun. Oke, berarti sudah SMA ya? Sudah mau kelas 3. Kelas 3 SMA. Iya. Di atas kami ada Pater Matius Mali yang sudah di Mertuyudan pada waktu kami kelas 3. Di novisiat dia. Novisiat. Sedangkan Pater Robi dan kawan-kawan lain, Pater Narto, mereka di Mertuyudan. Nah, kami juga merasa bahwa baik juga kalau ada yang ke sana. Seperti itu. Ada mimpi seperti itu ya. Iya. Belum menjadi imam sih. Ke Mertuyudan itu kayaknya keren gitu kan. Iya. Di Jawa bisa keluar Sumba. Nah, iya, itu benar sekali. Ya. Oke, Pater. Terus saat itu siapa yang menjadi role modelnya Pater? Role model kami pada waktu itu di salah satu yang paling tidak kami tahu dan selalu juga ramah ya dengan kami anak-anak Padadita. Biasanya Padadita itu kan identik dengan pertama tentu belajar, punya prestasi yang baik dari Padadita kebanyakan. Yang kedua, olahraga. Pater Vistar itu menjadi role model. Tentu pastor paroki saya pada waktu itu, Pater Lutgar Leke, orang yang sederhana, tetapi berpikir banyak tentang kemajuan masyarakat Sumba untuk pertanian. Tapi sebagai anak muda tentu Pater Vistar pasti lebih menarik untuk kami. Dia bisa musik, dan dia melatih kami musik kalau dia datang kepada Dita. Kemudian juga dengan sepak bola. Tentu waktu itu Bapak asrama kami ya, Pater Benyamin Molan. Itu menjadi role model yang pada waktu itu yang saya sebagai anak muda ya, anak sekolah, merasa ya pastor ini itu model gitu. Ya. Menjadi ciri khas asrama Padadita itu musik dan olahraga sampai sekarang. Dan itu tidak bisa dipungkiri salah satu yang menjadi motivasi anak-anak kebanyakan juga dari Sumba Barat Daya. Itu benar. Belajar ke Andaluri dan tinggalnya di asrama Padadita karena dua keunggulan ini. Sampai sekarang itu masih. Ternyata sudah dari dulu memang seperti itu, Pater. Ya, saya kan dulu harusnya ke Suradikara. Tapi ketika antar bapak kecil saya, mantan kepala sekolah SMA Andaluri almarhum Pak Rovinus, untuk mulai mengajar di sana, waktu itu dengan Pak Agus Dapaloka mereka di sana. Lalu saya ditunjukkan saya lihat SMA Andaluri dan Padadita. Tanpa berpikir dua kali pulang ke rumah saya bilang, Bapak, saya mau ke Andaluri. Dan bapak saya angkatan kedua Andaluri. Nah, anak bapak Andaluri, anak Andaluri, ternyata Andaluri itu menjadi jalan untuk sampai ya mungkin seperti sekarang. Kalau saya masuk Suradikara mungkin beda lagi ceritanya ya. Iya, betul. Kalau bicara tentang Andaluri, saya juga baru akhir ini mengikuti sosial medianya Pater ya. Dan saya pernah berpikir, ya Tuhan, coba dulu waktu SMA itu saya sudah tahu, pasti saya mau sekolah di sana. Kebetulan saya juga suka musik, Pater, dan saya sangat senang lihat, kita jadi ngobrolin tentang Andaluri sekarang. Oke, sedikit di samping konteks ya. Saya sangat senang kalau lihat anak-anak itu main biola. Aduh, itu cita-cita saya juga pengen belajar, apalagi kalau lihat Pater Koma dan Pater Kus. Pater Kus, maaf, itu dengan siswa-siswi itu selalu didampingi, berbagai macam alat musik itu dipelajari di sana, Pater. Oke, baik. Ternyata ya itu motivasi awal dari Pater itu. Mungkin kalau lihat kehidupan saat itu ya, belajar musik, terus pertanian juga Pater ya. Iya, pertanian, berkebun. Pada Dita itu kami banyak tanam jagung, ada kebun sayur, dan sayur itu dijual untuk makan di Padadita, tapi juga untuk uang buku. Yang rajin-rajin sekali ya pasti dapat uang buku dari itu. Beternak babi, jadi peternakan, ada yang urus kambing sampai kambing hilang juga ada. Tapi itu hilangnya orang luar atau orang dalam? Tidak, kandang terbuka dan kambing keluar. Oh alah. Oke, baik Pater. Nah, ini 25 tahun sudah perjalanan imamat. Bagaimana perasaan Pater sampai di usia yang ke-25 ini?
Uh, saya gembira, saya bangga bahwa sampai di 25 tahun gitu. Walaupun juga tidak menyangka bahwa sudah 25 tahun ya. Ternyata cepat sekali. Tapi memang ada banyak hal yang membuatnya menjadi cepat ya. Kerjasama dengan begitu banyak orang, tugas-tugas yang diemban, itu juga membuat waktu itu terasa cepat juga berlalu ya. Juga tentu saja tantangan-tantangan yang dihadapi. Banyak juga memikirkan hal-hal. Tapi saya sendiri sih mungkin karena saya juga orangnya yang tidak mau terlalu repot, walaupun merepotkan kadang-kadang. OMK pasti repot dengan saya. Tapi dalam banyak hal pengalaman saya di Misi Umat dan beberapa tempat urus orang muda dan beberapa hal lain lagi, itu membuat saya merasa bahwa waktu 25 tahun itu berlalu cepat tetapi meaningful ya. Cukup bermakna begitu. Oke. Kalau di Komisi Kepemudaan sendiri sudah berapa tahun, Pater? Karat saya ini di sini. Tapi saya sejak 2010. 2010 berarti kurang lebih sudah 13 tahun ya. Iya, kadaluarsa 3 tahun. Oh begitu. Oke, mungkin itu juga salah satu faktor yang bikin Pater Willy kelihatan muda, awet muda karena kerjanya di Komisi Kepemudaan gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kita lihat Pater agak gondrong, nah sekarang kelihatan jadi tambah awet muda ini. Kayaknya memang Pater sudah di Komisi Kepemudaan saja. Atau ada kepengen mau ke komisi yang lain? Kan itu bukan ranah saya untuk memutuskan ya. Itu ranahnya Bapak Uskup. Iya. Oke. Tapi kalau dari atau ranahnya provinsial juga kan. Iya. Oke. Nah kalau ini nih selama 25 tahun ini Pater, mungkin ada pengalaman khusus yang paling diingat selama saya yang paling berkesan? Ya, saya bisa katakan ada beberapa yang leading pada itu. Pertama saya harus bersyukur ya. Sebelum saya ditabiskan pada 13 Agustus itu sudah 1 tahun saya ditempatkan di Misi Umat. Saya tidak tahu pada waktu itu memang Misi Umat waktu itu samur. Saya harus jujur bahwa ketika di Kentungan ujian itu saya tidak lulus pada salah satu ujian akhir bakalaureat, lalu tertunda juga kalau kekal dan segala macam. Tapi rupanya Tuhan punya rencana ya. Lalu saya ditugaskan di Misi Umat. Nah setelah tabisan pun saya berkarya di Misi Umat. Saya selalu bangga sebagai redentoris kerja di melayani di Misi Umat. Karena apa? Ya memang kami tinggal bersama dengan umat dan juga membuat pendampingan yang sangat intensif bersama dengan umat terkait dengan berbagai macam hal, pengetahuan iman, lalu juga sikap, dan itu banyak hal yang sangat membantu kami, saya sebagai pribadi untuk bertumbuh dan berkembang. Dan kemudian saya setelah 97 sampai 2001, saya kemudian bertugas saya ke Singapura dulu. Itu tugas ke luar negeri. Saya mungkin misionaris pertama Redemptoris Indonesia yang diutus untuk mulai kerja. Kalau yang lain diutus untuk belajar, tapi saya menjadi misionaris pertama untuk kerja. Dan saya juga senang dengan legasi itu ya. Saya kemudian ke Singapura untuk belajar bahasa Inggris dan juga bersama dengan teman-teman di Redemptoris Youth Mission Team, saya ikut pendampingan pada orang muda di sana, terutama retret anak sekolah ya. Itu saya rasa itu pengalaman yang sangat menarik dan punya teman yang banyak juga di Singapura di kala itu. Lalu waktu yang berharga untuk saya juga bertumbuh sebagai pribadi itu ketika di luar negeri, ketika saya kemudian berkarya di Malaysia, di Dalat yang dikenal dengan Church by the River. Teman-teman juga bisa buka di YouTube, itu ada Church by the River, pasti dapat. Hanya satu-satunya Church by the River yang ada di mungkin di dunia ini, itu Saint Bernard Church Dalat. Dan ada banyak pengalaman bekerja di komunitas internasional. Dan di komunitas internasional itu saya bekerja dengan pater-pater dari Filipina, juga dari Malaysia dan Singapura, dan juga teman-teman. Saya pikir itu pembukaan wawasan baru untuk saya.
Dan dari 2003 sampai dengan 2009 saya menjadi anggota sekretaris Redemptorist Youth and Vocation Ministry di Roma, dan saya mewakili Asia Pasifik. Saya pikir itu sedikit ragu juga saya terima ya waktu itu. Tapi kemudian teman saya bilang begini, kenapa ragu? Terima aja, toh yang lain juga akan kalau dikasih ragu sama dengan kamu. Terima aja, toh yang paling penting pertama kamu jalan dulu ke banyak negara, ke Roma, lalu yang kedua pasti akan mendapat pengalaman baru. Dan puji Tuhan itu benar. Saya bersyukur sekali bahwa saya mendapat kesempatan itu ya. Dan punya relasi yang baik. Termasuk sekarang ya rektor Universitas Lateran, Pater Alfonso Amarante, itu kami bersama di YouTube. Saya bangga sekali bahwa saya punya teman di komisi itu pada waktu itu. Sekarang dia menjadi, ya saya tidak salah, uskup agung untuk Universitas Lateran. Itu universitas yang penting untuk Vatikan dan dunia juga. Wow. Dan sangat menyenangkan bahwa bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat seperti itu. Salah satu teman juga jadi uskup di Zimbabwe, dan banyak teman yang sangat betul-betul itu berkesan untuk saya dalam kongregasi saya ya. Tentu sebagai redemptoris saya selalu bangga sebagai redemptoris karena saya punya konfrater yang sangat-sangat mendukung saya, termasuk ketika saya juga gagal dan terutama ketika saya merasa bahwa saya down begitu. Oke. Ya. Sebentar kita bahas lagi tentang suka dan duka. Nah, kalau mau dilihat setelah tabisan, kita flashback lagi Pater ya, setelah tabisan Imamat 98, itu tugas pertamanya dulu di mana? Misi umat. Misi umat itu berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Setelah itu? Malaysia, Singapura. Yang misionaris tadi. Misionaris itu. Berapa tahun itu Pater? Itu dari 2001 sampai 2009. Ya 8 tahun. 8 tahun ya. Ya. Kemudian saya kembali ke misi umat lagi, di Benum lagi di misi umat. Lalu sekarang ya dengan tugas sebagai direktur misi umat dan direktur Samur. Lalu 2010 saya mendapat tugas baru lagi tambahan. Itu menjadi ketua Komisi Kepemudaan. Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan WET Bulas sampai dengan sekarang. Dan juga masih koordinator untuk Nusrat, tapi macam saya ini rasa berat sekali, banyak betul ini. Tapi loh. Mulai merasa berat. Oke, kita punya poin ternyata teman-teman. Pada akhirnya harus merasa begitu ya. Oke. Baik juga mengaku itu kan. Baik, kalau dilihat dari berbagai macam pengalaman tadi Pater sudah pernah mendapat tugas di dalam negeri maupun jadi misionaris selama 25 tahun ini. Menurut Pater, pengalaman yang paling berkesan, pengalaman atau pencapaian lah. Saya harus katakan pencapaian yang paling berkesan untuk saya, pertama tentu di misi umat. Misi umat banyak sekali di Sumba, dan ketika menjalankan misi umat, pendampingan pada umat secara langsung, lalu mengikuti apa yang menjadi tema keuskupan kita ya, menjadi rencana pastoral di keuskupan ini, kemandirian. Kami berjuang supaya umat juga mandiri dalam hal iman, mandiri dalam hal ketenagaan, dan juga secara finansial. Terutama secara iman ya katekese dan aneka perayaan memberikan pengalaman kepada umat. Ternyata pengalaman beriman ini seperti ini gitu. Lalu kunjungan untuk saya yang paling berkesan itu kunjungan ke rumah umat. Model rumahnya macam apa itu kami tidak peduli. Ya, bahwa kami harus tiba di sana. Dan kami senang bahwa umat juga gembira. Mereka bilang, ya Pater, belum ada Pater yang pernah berkunjung di kami punya rumah. Ada yang menangis, ada yang terharu. Kami juga senang sekali bahwa kami boleh punya privilege untuk boleh masuk di rumah mereka ya. Itu kegembiraan untuk kami. Yang kedua, tentang kemandirian finansial. Ya kami
makan pada apa yang dikasih oleh umat. Untuk saya, bahwa umat harus didorong untuk kamu bisa kasih makan pada petugas pastoral. Dan kalau kamu mencari makan, kamu juga pasti dapat makan. Tuhan tidak mungkin kasih makan hanya untuk kami saja, tapi pasti Tuhan kasih lebih untuk kamu. Dan kami pikir itu. Dan terbukti di akhir misi umat ketika kami melaporkan seperti apa umat bisa menyediakan kebutuhan pastoral pada masa misi umat. Sebenarnya itu menjadi salah satu contoh sebenarnya di keuskupan kita ini bisa. Tapi kita juga mesti konsisten untuk berjalan bersama dengan mereka. Ketenagaan untuk saya, sampai sekarang saya harus katakan ada banyak sekali tenaga pastoral di keuskupan ini yang kami sebut anggota tim penggerak umat. Itu gagasan yang luar biasa. Di tempat-tempat lain di redemptoris di dunia ini, ada yang namanya lay missionary. Tapi lay missionary yang dibayar dan ini mereka tidak dibayar. Mereka betul-betul memberi diri. Mau mendengarkan persoalan dalam umat, lalu mau membantu bersama sesama umat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, mencari jalan keluar ya. Kesederhanaan mereka itu kadang-kadang kita berpikir sulit ya, tapi mereka yang sederhana ini justru yang pecahkan soal. Kita yang pikir tadi begitu banyak hal. Ini. Yang kedua, anak muda. Untuk saya baik di level keuskupan maupun ya tadi saya katakan pada level Asia Pasifik ya. Saya harus bersyukur. Saya pertama-tama harus berterima kasih pada teman-teman muda. Saya romo-romo juga yang pater-pater yang di Komisi Kepemudaan ya. Baik di Sumba maupun di Indonesia ini secara khusus memberi pengalaman, membuka ruang untuk saya ketika datang dari Malaysia, Singapura lalu kembali ke Sumba diminta jadi ketua Komisi Kepemudaan, itu belantara untuk saya. Walaupun saya punya pengalaman di luar, tapi kembali ke Sumba itu belantara. Tapi ketika ya uskup sedikit memaksa saya untuk terima, saya Bapak Uskup minta maaf. Tapi kemudian saya terima karena saya tahu saya anak Sumba. Saya pikir saya punya tanggung jawab. Kenapa saya bisa berjalan dengan teman-teman yang lain di luar Sumba, luar Indonesia? Lalu kenapa saya tidak berjalan bersama dengan teman-teman Sumba? Dan saya punya keyakinan berjalan bersama dengan orang muda, kuncinya adalah orang muda. Saya sih hanya memfasilitasi apa sih yang mungkin begitu ya. Itu yang paling berkesan untuk saya bahwa anak-anak muda, ada banyak anak muda ini yang mau berjalan bersama dengan kita. Saya bersyukur untuk itu Ansel ya. Betul Pater ya. Kalau mau dilihat Pater sudah selama kurang lebih 8 tahun tadi menjadi misionaris di luar, kemudian kembali lagi ke tanah kelahiran, harus beradaptasi lagi dengan karakter, dengan keadaan kayak gitu. Tapi kalau mau dibilang lebih berkesan mana, di luar apa di daerah sendiri? Pepatah omong begini, hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Tetap saja enak negeri sendiri. Tentu di luar sangat menarik juga ya. Okay. Tapi memberi pelajaran. Saya tidak mempersoalkan di mana saja ditugas ya. Tapi untuk saya, kalau tanya tadi itu kembali, ya tentu selalu menyenangkan melayani di tempat seperti ini ya, di Sumba sendiri ya. Semakin menjadi idola untuk semua anak muda. Paternya sudah keren, pintar, gaul, dan masih energik sampai sekarang. Nah, Pater, kalau mau dibilang idola pasti banyak orang muda yang menjadikan Pater Willy sebagai idola. Semangat. Ya, semangatnya atau ada juga yang kepengen mau jadi imam, mau jadi redemptoris seperti seorang Pater Willy. Apa pesan Pater untuk anak-anak muda yang sedang mengidolakan Pater saat ini? Pesan saya, kejar cita-cita pertama. Berjuang untuk jadi orang baik. Karena memang kita diciptakan baik. Dan kedua, berjuang untuk bermakna. Meaningful life. Saya, kalau orang tanya saya, Pater, bagaimana dengan tugas dan tanggung jawab? Kadang-kadang mungkin berat. Ya betul berat. Tetapi untuk saya mau ini juga pesan yang mau sampaikan anak-anak muda. Ya. Tanggung jawab itu bukan beban. Tapi tanggung jawab itu membuat kita bermakna. Bermakna untuk diri sendiri dan bermakna untuk orang lain.
bahwa kita harus berjuang untuk mengerjakannya, berjuang. Bahkan kita harus bertengkar untuk melakukannya. Memang harus bertengkar juga. Kita tidak bisa juga baik-baik saja. Tetapi jangan berhenti di bertengkarnya ya. Beda pendapat itu boleh. Tapi kita bertengkar itu untuk cari jalan keluar. Dan saya pikir orang-orang muda, untuk saya katakan begini. Ada banyak hal positif untuk saya yang saya pikirkan. Pertama yang membantu saya itu berpikir positif. Tidak mudah. Dan berpikir positif itu bukan sekali jadi. Saya juga kadang sumbu pendek. Tapi bagaimana membangun pikiran-pikiran positif di dalam diri, itu akan membuat kita tetap berenergi gitu ya. Kalau itu sudah ada, lalu kita juga bagaimana kita membantu orang lain untuk juga tetap positif begitu. Tentu tidak mengabaikan hal-hal yang sangat juga harus membuat kita harus belajar lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi pesan saya untuk teman-teman muda, be positif. Karena teman-teman punya banyak hal yang bisa ditawarkan. Bahkan kalau hanya itu satu juga, itu juga bisa ditawarkan. Karena kalau ada 30 yang hanya satu-satu, menjadi kita punya 30 kan. Iya. Begitu. Ya. Pater, baru-baru kita melaksanakan kegiatan Sumba Youth Day. Kira-kira dalam waktu dekat ini ada program apa dari Komisi Kepemudaan lagi, Pater? Program Komisi Kepemudaan memang sampai sekarang ini kita membiarkan dulu teman-teman untuk mengambil tindak lanjut dari menindaklanjuti hasil keputusan dari SYD kemarin ya. Bagaimana membangun relasi antar orang muda dalam paroki, inter paroki, dan juga ya saya pikir menjaga lingkungan hidup. Ini kemarin kan baru lewat ini terbakar banyak hal ini. Iya. Ya itu juga keprihatinan kita ya, tapi tanggung jawabnya ada di kita orang muda. Iya. Dan kalaupun harus melihat dampaknya 10, 20 tahun, 30 tahun kemudian ya kita yang muda ini ya, kami yang muda, teman-teman muda pasti punya dampak gitu. Nah, program ya kami belum pertemuan, tetapi ada wacana untuk sebenarnya sih pembicaraan untuk merencana melanjutkan Nusra Youth Day. Tapi didoakan, kami masih harus rapat lagi. Ini minta maaf teman-teman Komisi Kepemudaan dari keuskupan lain sudah teriak-teriak, Pater Willy kapan ini kita rapat begitu. Semoga dalam waktu dekat segera rapat. NYD rencananya 2026. 2024. Oh, tahun depan ya? Iya, kecuali kalau diputuskan berbeda nanti dalam rapat lagi. Rencananya itu di Keuskupan Maumere kan ya? Waktu itu yang batal kan, tertunda, tidak pernah batal. Tertunda ya? Iya. Oke. Baik, Pater, kita hampir sampai di penghujung pertanyaan yang dikirimkan rekan-rekan di sini. Iya, apa harapan Pater yang ingin dicapai dalam pelayanan Pater 5 atau 10 tahun mendatang? Pertama, harapan saya adalah saya mau berbagi cerita tentang hidup saya sendiri dan pengalaman-pengalaman. Semoga tulisan saya sering menulis di Facebook. Ya. Dan pertama itu saya punya pikiran adalah tulisan-tulisan itu saya mau share dengan teman-teman dalam bentuk buku. Iya, itu ada beberapa pengalaman saya sendiri pribadi, pengalaman bersama dengan orang muda ada, pengalaman bersama di misi umat, dan juga pengalaman saya di luar negeri. Saya pikir ada beberapa yang saya mau lakukan. Yang kedua, tentu sebagai seorang redemptoris, saya sebagai direktur misi umat, harapan saya adalah bagaimana menjadikan juga misi umat sebagai pusat pastoral yang juga semakin membantu kami sendiri di dalam sebagai redemptoris, dan juga keuskupan Wetebula setidak-tidaknya di tempat di mana redemptoris base di Sumba ini saat ini, dan tentu keuskupan Laratuka, Palangkaraya, Ketapang, Palembang, teman-teman yang ada di sana, ini akan menjadi penting. Lalu ya saya punya harapan lain adalah bagaimana tempat misi umat itu juga menjadi sentra untuk pendampingan pastoral orang muda. Dan yang paling dekat itu adalah Hari Orang Muda Redemptoris Asia Pasifik. Hari Orang Muda Redemptoris Asia Pasifik. Itu nanti berapa tahun, Pater? Ini yang pertama akan diselenggarakan pada tanggal
30 Juni sampai dengan 6 Juli 2024. Venue-nya adalah Wetebula. Privilege kita. Se-Asia Pasifik. Wow, Iya. luar Iya. biasa. Se-Asia Iya. Pasifik itu di sini ya? Di Pater, sini, ya. Tahun depan. Tahun depan. Masih boleh ikut, Pater? Boleh. Ini kita undang kok teman-teman juga untuk ikut terlibat, untuk mendukung. Be ready to speak English. Ya. Oke, untuk ini Pater, OMK itu batas usianya berapa tahun sih, Pater? Untuk kategori OMK? Menurut kesepakatan di KWI kami dan macam banyak tempat, itu dari 13 sampai dengan 35. 12 sampai 35. Seharusnya saya tidak jadi ketua komisi kan sudah lebih dari 35 kan. Kan boleh. Kan Pater kan pengurus. Oh iya, mendampingi. Kan bukan, pendamping. Romo Tibur harusnya itu kan ketua gitu. Mungkin tapi ya dia di Komsos, dia urus alat-alat ini. Saya dengar ada kabar-kabar begitu juga, Pater. Beliau mau geser. Oh iya. Kita tunggu saja nanti. Baik, berarti saya masih bisa ikut. Saya 35 tahun, Pater. Tahun depan bisa ikut dong. Boleh. Malah kami mau minta Ansel jadi MC nanti. Siap. Yang penting kuitansinya aman. Kuitansi aman itu. Baik, Pater. Sekali lagi boleh dengar statementnya Pater, harapannya untuk OMK khususnya di Keuskupan WIT Bula. Silakan, Pater. Teman-teman OMK yang terkasih, kalian punya banyak hal yang dapat ditawarkan pada komunitas kita di Sumba ini. Bukan hanya komunitas gereja nih, tapi masyarakat kita. Inisiatifmu, kreativitasmu, positive thinkingmu tentang hidup ini. Dan saya pikir Sumba ini sedang menjadi destinasi baru wisata. Maka persiapkan diri secara sungguh untuk memasuki era perubahan. Memang sekarang bukan hanya era perubahan, tetapi juga ada perubahan era. Changing of era. Nah, mesti siap. Kita akan bersaing secara global. Siapa saja bisa datang ke Sumba. Kita tidak bisa lagi bilang, saya anak Sumba asli. Tidak. Sumba memerlukan orang yang bekerja. Jadi, mari kita kerja keras. Tapi kerja keras tentu dengan cara-cara yang baik dan positif. Lalu yang kedua, jangan pernah lupa berdoa. Whatever you do, pray. Berdoa. Semoga teman-teman muda di keuskupan ini terus maju dan bertumbuh. Menjaga Sumba ini, alamnya, budayanya, tidak hanya menjaga warisan masa lalu, tetapi juga menurut saya mengembangkan warisan yang ada. So, kita melihat growing and glowing Sumba. Dan Sumba menjadi tempat yang modern, yang menerima siapa saja dengan gembira. Jaga keamanan dan menjadi ramah. Thank you. Terima kasih banyak, Pater. Sekali lagi, sama-sama, saya mewakili seluruh rekan-rekan orang muda Keuskupan WIT Bula mengucapkan selamat ulang tahun Imamat yang ke-25. Terima kasih Pater. banyak. Semakin sehat, pokoknya harus tetap semangat, tetap bersinar dan jadi inspirasi kami. Amin. Karena tanpa Pater kami hanyalah butiran debu. Saya ada di antara itu. Makasih banyak, Pater. Sama Leo, terima kasih banyak hari ini, dan sampai ketemu lagi di perbincangan berikut dengan program-program menarik dari Komisi Kepemudaan, dan kami tunggu informasi untuk kegiatan orang muda se-Asia Pasifik. Dengan senang hati. Terima kasih banyak, Pater. Ya, terima kasih. Baik, sahabat Komsos, demikian kita sudah berbincang-bincang, kita mendengar cerita, curahan hati juga dari Pater Willy yang sedang berbahagia di hari-hari ini merayakan 25 tahun imamatnya, dan begitu banyak harapannya Pater juga untuk kita orang muda untuk selalu semangat dalam bekerja dan berkarya, dan selalu berdoa ketika melakukan apapun, selalu menjadikan Tuhan sebagai teman perjalanan. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang bertugas hari ini, dan juga untuk sahabat Komsos dimanapun berada, jangan lupa share dan subscribe channel YouTube dari Komsos Keuskupan WIT Bula ini supaya semakin berkembang, dan tentunya kami semakin semangat untuk membagikan
informasi-informasi terkait gereja di Keuskupan WIT Bula dan apapun itu yang bermanfaat untuk perkembangan iman umat. Iya, dari tempat ini saya Anselmus Bobotari dan seluruh rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan untuk sahabat muda dimanapun berada, jangan menyerah, jangan berputus asa. Teruslah berkarya, penuhi dunia dengan cinta. Bye-bye.